Halo sahabat, satu kata. Negara maju adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut negara-negara dengan standar hidup yang layak dan perekonomian yang kuat di dunia. Menurut Dana Moneter Internasional IMF, ada 3 kriteria negara maju untuk mengklasifikasikan sebuah negara dikatakan sebagai negara maju. Pertama, produk domestik bruto (PDB) per kapita. Ini yang menghitung semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dan membaginya dengan jumlah penduduknya. Kedua, diversifikasi ekspor. Negara-negara dengan PDB tinggi tidak dianggap negara maju jika ekspor, mereka sebagian besar terdiri dari hanya beberapa komoditas. Ketiga, terintegrasi dalam sistem keuangan global. Ini mencakup volume perdagangan internasional suatu negara serta partisipasinya dalam lembaga keuangan internasional. Sedangkan negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Ciri-ciri negara berkembang ditentukan melalui sejumlah kriteria yang digunakan untuk menilai apakah negara tersebut termasuk negara berkembang. Dilansir Investopedia, kriteria tersebut adalah pendapatan per kapita atau produk domestik bruto PDB per kapita, tingkat industrialisasi, taraf hidup umum, dan jumlah infrastruktur teknologi. Mengapa Indonesia belum bisa dikatakan sebagai menjadi negara maju sampai sekarang? Dalam jawaban atas pertanyaan tersebut, satu kata akan menguraikan kondisi-kondisi dasar yang perlu diciptakan supaya sebuah negara bisa maju. Dengan tujuan agar kita dapat melihat dan mengevaluasi sendiri berbagai kebijakan yang ada selama ini. Benarkah kita sudah menyiapkan diri atau tepatnya on the right track untuk menjadi negara maju? Namun sebelum kita melanjutkan video ini, mari kita pause sejenak video ini, berikan like jika Anda suka dengan video ini. Berikan komentar positif Anda mengenai video ini serta berikan masukan untuk kami agar bisa lebih baik ke depannya. Serta jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami bisa lebih semangat ke depannya untuk menyajikan video menarik serta informatif lainnya. Menyiapkan kondisi dasar adalah tahap awal yang harus ditempuh sebuah negara untuk mempersiapkan menjadi sebuah negara yang bisa lebih maju dari sebelumnya. Ibaratnya membangun sebuah rumah, kita perlu membangun sebuah fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Sekali sebuah fondasi yang kokoh terbentuk, kita masih dibutuhkan sebuah perjalanan panjang untuk membangun kamar-kamar, memasang jendela serta pintu, memasang desain interior, memasang jaringan kelistrikan, memasang jaringan pipa air, dan sebagainya. Jadi jawaban ini hanya fokus membahas tahap fondasi saja, yaitu sebuah tahap awal yang memang harus ditempuh jika sebuah negara ingin maju. Dengan demikian, premisnya adalah keberhasilan pembangunan dan menjadi maju adalah buatan manusia atau man-made. Menjadi negara maju atau tetap terbelakang adalah sebuah pilihan bagi semua bangsa di muka bumi ini. Kemajuan yang dialami banyak negara adalah hasil karya mereka sendiri, bukan berkat yang turun dari langit atau dibuat atau dikehendaki sang adik kuasa. Jadi keberhasilan membangun dan menjadi maju adalah sesuatu yang mesti diperjuangkan dengan berpeluh dan berdarah. Jadi kita abaikanlah konsep bahwa kunci kemajuan suatu bangsa terletak pada faktor-faktor given, seperti kekayaan alam yang melimpah dan letak yang strategis, atau pada faktor-faktor primordial unik yaitu budaya, agama dan ras, atau pada sistem politik seperti demokrasi versus otoritarian, atau pada sistem ekonomi seperti liberal versus non-liberal, atau bahkan diatur oleh negara lain yang berkuasa untuk tetap miskin atau menjadi kaya. Kita anggap sementara bahwa semua itu hanyalah delusi belaka. Problem utama bagi sebuah negara yang ingin maju adalah bagaimana menciptakan kondisi sosial ekonomi dasar yang menarik bagi sebuah investasi. Artinya, kunci utama kemajuan adalah ekonomi. Karena jika ekonomi bergerak maju, maka akan mendorong kemajuan dalam berbagai bidang lainnya. Jadi yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk maju menurut kami adalah investasi, bukan bantuan baik dalam bentuk grant ataupun aid. Faktanya, jelas bahwa tidak ada sebuah negara yang berhasil maju atas dasar bantuan. Ekonomi tidak akan bergerak jika kita hanya berharap terhadap bantuan saja.
seperti membuat proyek air bersih atau menyadarkan wanita akan hak-haknya, ataupun menggerakkan rakyat agar membentuk koperasi desa. Seluruh aktivitas tersebut memang dinilai sangat baik, positif, dan bernilai bagi masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan signifikan dalam menggerakkan ekonomi. Sebagai sebuah contoh, perubahan baru terjadi pada saat China masuk ke dalam dunia Afrika. Ekonomi Afrika pun bergerak tumbuh dan bagi beberapa negara tertentu pertumbuhannya bahkan mencapai double digit. Ini terjadi bukan karena Chinese Magic, namun karena pendekatan China adalah investasi. China tidak mengucurkan bantuan tetapi memberikan sebuah modal sehingga ekonomi Afrika lambat laun terus bergerak maju. China datang dengan membawa modal dan membangun beberapa perusahaan-perusahaan kecil, baik pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan sehingga ekonomi Afrika pun semakin menggeliat. Hanya dengan investasi, maka ekonomi bergerak semakin dinamis, serta rakyat pun mendapatkan pekerjaan sehingga pengangguran dan kemiskinan pun akan semakin berkurang. Penerimaan pajak negara pun akan semakin meningkat dan terjadi alih teknologi pada industri-industri yang ada. Investasi yang kami maksud dalam pembahasan tersebut adalah sebuah investasi dalam dunia industri. Jadi, investor datang menanamkan modal untuk mendirikan pabrik bagi industri. Investasi semacam ini jauh lebih bernilai bagi negara yang sedang berkembang. Oleh karena investasi semacam ini, maka akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, memberi pemasukan dalam bentuk pajak, memberi nilai lebih pada GDP nasional, serta terjadi alih teknologi dan berada di tempat untuk waktu yang cukup lama. Karena setiap industri berdiri bisa mencapai puluhan hingga ratusan tahun. Dengan demikian, menurut kami bahwa fokus utama suatu negara yang ingin maju adalah bagaimana meyakinkan investor sehingga bersedia menanamkan uangnya di negara tersebut. Investor adalah makhluk rasional yang memperhitungkan setiap resiko atas investasi yang akan ditempuh. Dengan demikian, mereka sangat akrab dengan data. Maka sebelum berinvestasi, mereka akan mengumpulkan data dengan teliti, yaitu sebagai dasar untuk membuat pertimbangan rasional. Meyakinkan investor itu adalah sebuah perjuangan yang panjang dan karena mereka hanya akan percaya pada data. Mereka tidak akan pernah tergerak hatinya dan berinvestasi atas dasar janji-janji politik ataupun kunjungan dan senyuman pejabat saja. Jadi buanglah konsep bahwa investor akan memperhatikan faktor agama yang sama, atau negara yang demokratis atau ekonomi yang liberal, dan sebagainya. Lupakanlah juga bahwa investor tertarik pada buruh murah yang diyakini oleh banyak pihak sekarang. Ketahuilah bahwa konsep investor akan bergerak mencari upah buruh termurah. Faktanya itu tidak selamanya benar. Bagi investor bahwa produktivitas itu jauh lebih penting. Percuma upah buruh murah jika keterampilan atau skillnya itu buruk dan produktivitasnya rendah. Maka akan jauh lebih menguntungkan membayar buruh dengan upah yang tinggi, asalkan keterampilannya atau skill yang mumpuni dan produktivitasnya lebih tinggi. Faktanya sangat jelas bahwa dalam kalkulasi investasi yaitu tidak ada variabel agama versus ateis, demokrasi versus otoritarian, ataupun ekonomi liberal versus non-liberal. Namun para investor sangat peduli pada tingkat keterampilan buruh dan produktivitas mereka. Sebagai contoh, kita lihat saja aliran foreign direct investment yang membanjiri China sekarang. Bukankah China ini otoritarian, ateis, dan sistem ekonominya non-liberal? Apakah China ini sebuah antitesa bagi teori-teori pembangunan? Jawabannya sangat tegas, yaitu tidak. Bagi negara-negara yang berhasil maju akan selalu membangun 4 kondisi dasar. Kondisi dasar inilah yang menentukan apakah negara tersebut akan berhasil maju atau tidak. Kondisi dasar tersebut kami rangkum menjadi 4 kondisi dasar. 1. Yaitu stabilitas nasional. Ketahuilah bahwa tidak pernah ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di sebuah negara yang secara sosial politiknya itu tidak stabil. Sebuah negara yang sering rusuh dengan alasan agama, ras atau suku, politik, dan sebagainya, itu pasti akan dijauhi investor. Ini dengan mudah dibaca bahwa dari kecilnya jumlah foreign direct investment yang mengalir masuk serta jenis investasinya. Jika investasi yang masuk adalah investasi bagi footloose industry, artinya jelas bahwa investor tidak yakin bahwa negara ini stabil secara sosial politik. Oleh karena footloose industry adalah jenis industri yang mudah dilipat menjadi uang dan akan dipindahkan ke negara lain jika terjadi kekacauan secara sosial politik.
Maka jika kondisi mulai rusuh, investor hanya tinggal menguras rekening bank, angkat koper, dan akan segera pergi untuk pulang. Lalu jika kita bertanya, bagaimana dengan pabriknya? Bagi investor itu adalah barang murah, tidak ada teknologi yang bernilai. Jikapun harus hilang, mereka pun tidak akan rugi karena sudah diasuransikan. Ketahuilah bahwa footloose industri juga tidak terlalu bermanfaat bagi negara penerima karena teknologinya rendah. Negara penerima hanya diuntungkan dari penambahan lapangan kerja dan pajak saja. Footloose industri adalah industri teknologi rendah, yaitu seperti produksi sepatu, footwear, mainan anak-anak, tekstil dan garment, dan sebagainya. Masih terkait masalah stabilitas nasional, bahwa investor tidak pernah tertarik pada negara dengan masa miskin yang masif. Oleh karena negara semacam itu rentan konflik dan sering terjadinya kerusuhan. Itu sebabnya saat ini, China menjadi primadona bagi foreign direct investment dunia. Oleh karena selain stabilitas nasionalnya prima, China juga sukses menghapuskan kemiskinan sehingga stabilitas sosial politik China akan jauh lebih baik lagi. Dengan demikian, penghapusan kemiskinan bukanlah sekedar tindakan baik budi belaka. Tetapi ada dimensi lain, yaitu stabilitas nasional yang pada akhirnya mendatangkan kepercayaan investor. 2. Menghargai orang cerdas. Hanyalah bangsa yang menghargai kecerdasan warganya tanpa melihat senioritas, suku, ras, dan agama adalah ciri dari bangsa yang bisa maju. Oleh karena untuk bisa maju dibutuhkan penguasaan sains, teknologi, engineering, dan pengembangan inovasi teknologi. Hanya mereka yang cerdaslah yang mampu menguasai sains, teknologi, dan melakukan inovasi. Tanpa itu, kemajuan negara akan sulit dicapai. Kecerdasan selalu terkait pada sistem pendidikan nasional dan keluarga. Juga terkait pada kualitas asupan makanan bagi si kecil yang diberikan oleh orang tuanya untuk dapat memiliki anak-anak bangsa yang cerdas. Pemerintah perlu fokus membenahi sistem pendidikan, baik pendidikan nasional, pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan dan pelatihan bagi kaum buruh. Pendidikan sekuler yang fokus pada sains, matematika, teknologi, dan engineering adalah kunci untuk membentuk anak-anak bangsa yang cerdas. Percayalah bahwa kecerdasan selalu memiliki korelasi positif dengan kualitas pendidikan, GDP per kapita, produktivitas, dan inovasi. Pemerintah China pada saat masih sangat miskin. Saat itu jauh lebih miskin daripada negara Afrika yang paling miskin. Namun mereka tetap menyelenggarakan pendidikan sekuler bagi semua yang fokus pada sains, teknologi, matematika, dan engineering. Pada saat ekonomi mulai membaik, terdapat dua contoh pemuda miskin desa mulai berinovasi, yaitu Ren Zhengfei dan Jack Ma. Ren mulai dengan otak-atik alat komunikasi dan menjual produk-produknya. Dan setelah bisnisnya jalan, didirikanlah perusahaan yang sekarang dikenal dengan Huawei. Sedangkan Jack Ma mulai membangun platform bisnis online shopping dan didirikanlah perusahaan yang sekarang dikenal dengan Alibaba. Kedua perusahaan tersebut sekarang sangat dikenal bukan hanya di China saja, namun sudah menyebar hingga seluruh dunia. Hanya negara yang menghargai warganya yang cerdas, yang akan mampu untuk melahirkan high value added goods and services, yang memiliki harga premium di pasar sehingga mendatangkan pemasukan besar bagi negara. Tiga institusi negara yang reliable dan akuntabel. Pada pembahasan ketiga ini terkait dengan institusi hukum yang fair, bersih, dan terpercaya. Hanya negara dengan institusi hukum yang fair, bersih, dan terpercaya yang akan dipercaya investor. Menanamkan modal dan berbisnis adalah proses yang berisiko. Misalnya bisa saja terjadi konflik dengan pemasok, ada tuntutan hukum dari pelanggan, atau terjadi pencurian data produk oleh kompetitor. Jika ini terjadi, tentu investor akan memproses ini semua melalui institusi hukum. Jika institusi hukum itu terpercaya dan akuntabel, tentu para investor pun bisa tenang dan yakin apapun keputusannya. Namun problem utama bagi banyak negara sedang berkembang adalah institusi hukumnya tidak akuntabel dan kurang terpercaya. Pada negara yang masih berkembang, keputusan hukum dan konflik bisnis seringkali lebih didasarkan pada pertimbangan politik. Jika ini terjadi, tentu para investor pun akan lebih memilih mundur dan keluar. Artinya, negara tempat investasi itu akan dinilai tidak mampu melindungi kepentingan-kepentingan ekonominya.
Apa yang diinginkan investor adalah keputusan hukum yang transparan, fair, dan murni hukum, bukan politik. Masih terkait masalah institusi, hal yang dapat dinilai lainnya yaitu adalah masalah birokrasi. Birokrasi dalam sebuah negara maju hendaknya harus lebih simpel, tidak ruwet dan membebani. Karena jika birokrasi lebih susah, maka akan sangat tidak disukai dan disenangi oleh para investor. 4. Infrastruktur. Infrastruktur adalah kunci bagi kemajuan ekonomi karena terkait langsung dengan produktivitas ekonomi. Bukan hanya masalah jaringan jalan raya atau jalan kereta api, tetapi listrik, air, telepon, internet, pelabuhan, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah layanannya. Kualitas infrastruktur secara positif memiliki korelasi dengan biaya logistik atau biaya distribusi barang. Jika kalian bertanya-tanya, mengapa barang-barang dari negara China kenapa lebih murah dibandingkan dengan negara lain? Ini bukan hanya karena strategi harga, namun juga faktor infrastruktur yang bagus, sehingga biaya logistik pengiriman barang menjadi sangat murah dan harga barang China menjadi sangat bersaing. Menurut kami, China adalah contoh yang terbaik dalam hal ini, di mana infrastruktur yang prima mencakup jalan, kereta api, listrik, air dan internet akan mendorong pembangunan ekonomi secara cepat dan berkelanjutan. Memang di luar kondisi dasar tersebut masih ada faktor lain, yaitu kekayaan alam dan letak yang strategis. Namun ini bukan faktor yang akan menentukan atau penting. Sebagai contoh, Jepang adalah contoh negara yang berhasil membangun tanpa kekayaan alam dan letak yang strategis. Namun pemerintah Jepang sangat serius menggarap keempat kondisi dasar tadi. Sedangkan Republik Demokratik Kongo adalah negara yang melimpah kekayaan alamnya. Namun pemerintahnya tidak peduli untuk membangun keempat kondisi dasar tersebut. Sahabat bisa melihat perbedaan hasil akhirnya, bukan? Kini bagaimana dengan kita semua? Jalan manakah yang akan kita tempuh? Ini adalah pekerjaan rumah bagi kita semua. Lupakan yang sudah lalu. Mari kita mulai dari diri kita dan kita persiapkan agar kita bisa lebih baik ke depannya dan Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang lebih maju.